Insan Madani dimanapun Anda, kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Togomar 48 di program Siar Religious Land di edisi siar hari ini. Silakan kami udah interaktif di 082339947707. Saat ini ada yang masuk dari 3585 ya. Oke, pertanyaannya begini Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang masih percaya bahwa rumah yang pernah terjadi musibah atau kematian membawa kesialan bagi penghuninya? Apakah keyakinan seperti ini termasuk yang dilarang dalam Islam ya? Jadi rumahnya pernah ada keluarganya meninggal, tidak berani di rumah itu. Iya, dianggap sial. Itu kita hubungkan dengan adakah roh gentayangan Ya. gitu. Apalagi kalau misalnya rumah digunakan untuk bunuh diri. Oh gitu ya. Gantung diri misalnya. Ya. Apakah ada roh gentayangan, apalagi kematiannya itu sesuatu yang tidak wajar, misalnya bunuh diri, dibunuh orang atau seterusnya ya. Jadi roh gentayangan itu yang jadi hantu dan seterusnya itu sebenarnya tidak ada, Bang Omang. Tidak ada ya. Tidak ada. Jadi orang meninggal itu di alam kubur, Bang Omang. Di alam apa? Kubur itu. Ruhnya bukan kembali ke rumah, ataupun menjadi roh gentayangan, menjadi hantu dan seterusnya, Bang Omang. Itu tidak ada hubungannya berkaitan dengan orang yang meninggal menjadi hantu. Tapi kan kadang kita juga melihat hantu, Bang Omang. Nah, sehingga pertanyaan itu persis apa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis Abu Hurairah, rawahu al-Imam Bukhari wa Muslim, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, la ghula, tidak boleh percaya pada hantu, Bang Mang. Tidak boleh percaya pada apa? Hantu. Ya, meskipun hantu itu fakta atau hayalan, Bang Mang. Fakta atau hayalan, Bang Mang? Hayalan. Nah, bisa dua-duanya, Bang. Bisa dua-duanya gitu ya. Yang pertama hayalan, halusinasi. Artinya munculnya hantu itu berasal dari pikiran kita, Bang. Karena pikiran kita berhalusinasi, sehingga muncul berbagai macam varian jenis hantu gitu. Ada wedon, ada banaspati, wiwi gombel, suster ngesot. Kemudian apa, Bang Omang? Ada pocong. Kemudian ada apa lagi, Bang Omang? Semacam-macam ya, sampai si manis jembatan Ancol juga. Itu judul film ingat saya. Nah, orang berhalusinasi sehingga melahirkan hantu yang dipengaruhi oleh budaya masing-masing. Sehingga hantu dari Cina, hantu dari Eropa berbeda, Bang Omang, dengan hantu yang ada di Jawa gitu. Sehingga apa yang kita sebutkan tadi semuanya jenis hantu Jawa gitu. Iya kan? Mulai tadi genderuwo, wedon, banaspati, wewe gombel, suser ngesot, sampai si manis jembatan Ancol tadi. Semuanya adalah hantu yang berasal dari tradisi kita. Karena nggak mungkin di Jawa itu ada hantu vampir, Bang Mang. Atau ada hantu Dracula gitu. Kalau ada hantu vampir itu pasti orangnya itu suka nonton film, Bang. Nonton film Cina, akhirnya dia berhalusinasi melahirkan hantu vampir. Atau Dracula itu suka nonton film horor dari Eropa gitu. Ya, karena intinya hantu itu dibentuk sesuai dengan adat atau tradisi orang itu berada, Bang. Itu yang pertama, Bang. Jadi kalau orang misalnya stres, banyak pikiran, Bang Omang, tikus yang jatuh dari pohon itu bisa jadi dibayangkan hantu yang lagi Bang Omang, lagi menakut-nakuti gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang hantu itu fakta, Bang. Nah, terus hantu itu siapa? Hantu itu jin, maksudnya jin yang jahat itu kan setan, Bang Omang, yang sengaja menggoda manusia. Dia tasakul, merubah bentuk dalam bentuk yang menakuti, sehingga dia menggoda Bang Omang? Manusia. Dalam tradisi kita, Bang Omang, ini tradisi yang mungkin insan madani tentu diwaspadai ya. Meskipun umum dilakukan oleh masyarakat, tapi
mudah-mudahan setelah mendengarkan religious line ini tidak melakukannya lagi Bang. Apa itu? Kalau orang lewat tempat yang angker, tempat yang singkluk atau sengit Bang, itu biasanya kalau di Jawa itu bilang gini Bang, Mbah Amit jih putumu lewat gitu. Nggih. Jawab nang lewat le kan ya malah melayu Bang. Malah lari gitu. Untungnya keramat atau pohon besar yang dipamiti itu yang diam itu. Hantunya nggak pernah jawab sampai sekarang. Saya kalau belum dijawab malah lari. Saya belum pernah mendengar ada cerita dia Mbah putumu lewat terus yo le yang lewat yang itu. Kan nggak ada Bang cerita itu. Tapi kalau orang minta perlindungan dengan amit kepada makhluk halus itu masih umum dilakukan. Dan juga biasanya kalau orang naik kendaraan Bang, motor atau mobil lewat jembatan yang dianggap angker itu dibel gitu. Titit nah. Itu saya nggak tahu maksudnya apa, khawatir hantunya lewat ketabrak sehingga dia diamuk sama hantu atau apa Bang. Lah semacam itu tidak boleh Bang. Semacam itu tidak boleh. Artinya kita minta perlindungan dari kejahatan hantu kepada hantu, nggak boleh Bang. Seharusnya kepada siapa Bang? Kepada Allah. Oleh sebab itu dalam surah Al-Jin Bang, ayat 6 di sana diceritakan ada sekelompok manusia yang minta perlindungan kepada apa? Jin itu. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin. Ada sekelompok manusia yang minta perlindungan kepada jin. Apakah jinnya akan apa Bang? Ngasih manfaat bagi manusia tersebut Bang? Ngasih manfaat atau malah jinnya itu diperbudak Bang? Dia diperbudak oleh jin atau jinnya yang memperbudak dia Bang? Maka kesimpulannya Bang, dia akan diperbudak oleh jin. Karena jin itu ketika membantu manusia bukan jinnya tunduk Bang, tapi jinnya ingin menyesatkan manusia itu lebih sesat gitu. Mungkin ada pepatah Inggris yang relevan dalam konteks ini Bang. There is no free lunch. Nggak ada makan siang gratis Bang. Masih ada makan siang gratis atau nggak Bang? MBK ditutup ya. Karena nggak ada. Kan nggak ada tuh ya. Jin itu ketika membantu manusia jangan dianggap itu apa? Membantu manusia itu dia malah menyesatkan manusia. Maka dalam ayat tadi dikatakan apa? Wazaduhum rohaqo. Jin itu akan menambah ketakutan kepada manusia tadi. Dia akan semakin jauh kepada Allah. Sehingga yang betul insan madani, apa yang kita baca ketika kita merasa takut. Yang namanya takut itu biasa Bang ya. Kalau kita malam-malam lewat kuburan pasti takut Bang. Lewat ada pohon besar takut wajar atau enggak Bang? Wajar. Tapi jangan tadi Mbah putumu lewat ya. Kita disuruh berlindung kepada Allah. Itu yang betul gitu loh. Dari godaan jin atau setan yang ingin menakuti kita. Bagaimana doanya? Nabi mengajarkan untuk doa yang kita baca yaitu apa? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Saya berlindung kepada kata-kata Allah yang sempurna. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, dari semua kejelekan yang Allah ciptakan, termasuk jin itu. Ketika kita melewati tempat yang kita anggap angker, singkluk atau sengit, maka kita dianjurkan baca doa ini. Kita berlindung kepada Allah, bukan malah minta perlindungan kepada jin yang bau rekso yang menguasai tempat tersebut itu. Kalau kita baca doa itu kata Nabi Bang, lam yadhurahu syai'un, tidak akan membikin mudarat baginya apapun. Hatta yartahila min manzilihi dalika, sampai dia meninggalkan tempat tersebut Bang. Oke, baik. Ustaz, saya lanjut, ini pertanyaannya ada 2 namun waktu sangat terbatas. Saya baca dua-duanya begitu Ustaz. Iya, nanti kita jawab sekaligus. Iya, oke. Pertanyaan pertama, Ustadz, jika seseorang sudah terlanjur merasa takut dan tidak tenang setelah mendengar mitos
tentang hari sial atau pertanda buruk. Apa yang sebaiknya dilakukan agar hatinya kembali bertawakal kepada Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz, bagaimana cara kita mengajak keluarga atau tetangga yang masih percaya mitos, ramalan atau kesialan agar memahami tauhid yang benar tanpa menyinggung perasaan mereka? Dengarkan Madani. Ya jawabannya singkatnya seperti itu, Bang Komang. Oke, yang pertama ya. Ya, khayalan kesialan itu umum kita alami, Bang Komang. Pasti di antara kita sendiri kadang-kadang mengalami, Bang Komang. Ibnu Mas'ud sendiri bilang ketika Rasulullah bersabda atiyaratus syirkun. Percaya kepada kesialan itu syirik, percaya kepada kesialan itu apa? Syirik gitu. Kata Abdullah bin Mas'ud, wa ma minna, kita semuanya pasti pernah mengalami itu ya Rasulullah gitu. Terus dijelaskan walakin yudhibuhu bitawakul. Yang bisa menghilangkan itu tawakal. Jadi kalau kita mungkin mau bepergian mengalami peristiwa yang enggak enak, Bang Komang, kita apa? Tawakal, semakin totalitas. Tawakal secara totalitas, apapun yang terjadi itu enggak lepas dari takdir Allah. Apapun yang terjadi nanti pasti semuanya sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz, Bang Komang. Tadi fakullu syai'in fi qada'in wa qadar wal kullu fi ummil kitabi mustatar gitu. Yang kedua, kita harus faal itu melihat suatu yang negatif, kalau kita bawa teman, itu enggak apa-apa. Terus kita bagaimana memunculkan optimis itu, Bang Komang. Al kalimah at-thayyibah, ucapan yang baik itu yang bisa menghilangkan apa? Perasaan sial tadi. Setelah itu baca doa tadi yang diajarkan oleh Rasulullah, ada dua. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Yang kedua, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyiati illa anta. Wa la ilaha wa la khala wa la quwata illa bika gitu. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wala yadfa'us sayyiati illa anta. Nah, ini yang penting, Bang. Tidak bisa yang ngasih tolak balak kecuali Engkau. Yang mana di masyarakat sekarang tolak balak itu bukan kepada Allah, Bang Komang, tapi dengan melakukan hal-hal yang kadang-kadang menyimpang dari agama, Bang Komang. Tolak balak bikin sesajen. Tolak balak bikin apa, Bang Komang? Sesajen di bawah pohon. Saya kebetulan tadi lagi nonton apa, Bang Komang, Facebook, Bang. Ada orang yang bikin vlog, Bang. Kalau di salah satu daerah di Jawa Timur, kalau nggak salah di Kediri, Bang, itu ada hantu, namanya hantunya itu Farida, Bang. Farida. Hantu ini beda dengan hantu yang lain, dia suka nolong gitu. Ada orang punya hutang, dibayari sama hantu ini, Bang Komang. Kemudian ada orang yang bangun rumah, dikirimi material, Bang Komang. Sehingga orang di luar daerah itu pada berbondong-bondong itu. Ada pohon besar, di situ ada lubangannya, Bang Bang. Di situ ada tulisannya Farida, sesajen di situ. Semacam itu tentu menyalahi tauhid, Bang Bang. Menyalahi apa? Tauhid. Meskipun hantu itu baik kepada kita, tadi ada pepatah Amerika apa, Bang Bang? There is no free lunch. Nggak ada makan siang apa? Gratis. Dia akan membimbing kita semakin jauh kepada Allah. Suruh bikin sesajen dan seterusnya itu. Sehingga semacam itu yang merusak ketauhidan kita, Bang Bang. Benar. Makanya tadi wala yadfa'us sayyiati illa anta. Enggak ada yang bisa tolak balak kecuali Allah. Wala khala wala quwata illa bika. Daya dan kekuatan itu ya hanya dari Allah. Sehingga hantu apapun itu tidak bisa memberikan madarat kepada kita kecuali dengan izin Allah. Oleh sebab itu kita tidak boleh berlindung meminta kepada hantu, kepada makhluk gaib, tapi langsunglah meminta kepada zat yang menguasai makhluk gaib itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh ya meminta bantuan kepada hantu, tetapi bolehnya kepada Tuhan. Ya, betul gitu. Gitu ya. Yang kedua, Bang Bang, sebelum kita selesai, Bang, bagaimana
dakwah kita kepada tetangga yang umum masih percaya pada khayalan kesialan, mitos-mitos tertentu Bang Kemang itu. Ya, dakwah itu butuh strategi Bang Kemang. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ada dengan hikmah. Hikmah itu ada yang mengatakan mengikuti sunnah. Yang kedua dengan mau'izah hasanah, contoh suri teladan yang baik Bang Kemang. Dengan lisanul hal, bukan lisanul maqal. Kemudian kalau terjadi perdebatan Bang Kemang, Nabi tetap mengajarkan Allah tetap mengajarkan kepada kita apa Bang? Wajadilhum billati hiya ahsan. Lakukan perdebatan itu dengan cara elok. Sehingga orang yang kita dakwah itu semakin menerima. Kadang-kadang orang itu dakwahnya itu frontal Bang. Tahu dia posisinya betul, tapi caranya enggak betul gitu. Penyampaiannya enggak betul. Betul dia kuat berargumentasi Bang. Tapi yang didakwah itu nanti semakin sakit, tersinggung. Akhirnya enggak mau menerima apa yang ia sampaikan. Sehingga dakwah itu pelan-pelan. Ya di antara caranya apa? Dikenalkanlah program religius apa Bang? Religious Land. Tiap Kamis mulai jam berapa Bang? Jam 4 sampai jam 5 gitu. Kita akan kaji berkaitan dengan kajian tauhid. Bagaimana kita betul-betul memiliki ketauhidan yang murni dan kita bisa waspada terhadap bahaya kesyirikan atau bahaya penyakit-penyakit tauhid yang semuanya menyelisih dakwahnya Nabi. Semuanya Nabi itu disuruh untuk mendakwahkan tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Intinya semua nabi disuruh mentauhidkan kepada Allah dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah. Itu Bang Kemang. Baik, Insan Madani, saya sudah kebersamaan kita dari kajian sore ini. Kita belajar bahwa seseorang muslim tidak boleh menggantungkan nasib kepada angka, hari, bulan, burung, bintang, ramalan ataupun mitos yang berkembang di masyarakat. Semua manfaat dan mudarat hanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. Selamat berpisah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.